Shalom Papa Mama dan adik-adik, sebelum kita memulai ibadah, perhatikan panduan berikut ini ya. Mohon bimbingan Papa dan Mama selama adik-adik mengikuti ibadah secara online. Adik-adik perlu tahu bahwa Tuhan dapat hadir dimanapun termasuk di rumah. Adik-adik siap dengan baju yang rapi dan sopan seperti sedang berada di dalam gereja. Adik-adik dapat mengikuti instruksi kakak-kakak sekolah minggu dengan antusias. Adik-adik bebas berekspresi dalam memuji dan menyembah Tuhan. Selama mengikuti ibadah, adik-adik fokus dan tidak melakukan kegiatan lain. Siapkan hati dan sikap yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Selamat beribadah. Shalom adik-adik. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Yes, yes, yes. Mantap. Ya, adik-adik yang ada di rumah, kakak percaya pagi hari ini adik-adik semua semangat untuk mengikuti ibadah sekolah minggu kita pada pagi hari ini. Nah, adik-adik, untuk memulaikan ibadah sekolah minggu kita pada pagi hari ini, kakak ajak semua bangkit berdiri. Kita angkat satu lagu, hari ini kurasa bahagia. Adik-adik yang ada di rumah, kita satu dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat pagi yang indah ini. Tuhan sudah membangunkan kami dengan tubuh yang kuat dan sehat dan tidak kurang suatu apapun. Tuhan Yesus, pagi hari ini kami akan memulaikan ibadah sekolah minggu kami. Berkati kami semua, berkati ibadah sekolah minggu kami dari pertama, pertengahan hingga berakhirnya. Biarlah semua jadi seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Ya, masih tetap berdiri. Kita angkat satu pujian. Hari ini harinya Tuhan. Adik-adik, sekarang kita mau masuk di dalam cerita baru. Namun sebelum itu
kita akan menyanyi satu lagu, baca kitab suci. Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, kembali kami datang menyembah sujud di hadapan-Mu. Kami telah bersyukur Tuhan, di mana Engkau memberikan kesempatan kepada kami bersama anak-anak sekolah minggu-Mu untuk mengikuti ibadah pada pagi yang indah ini Tuhan. Tuhan, sebelum kami mendengarkan firman-Mu Tuhan, bukalah hati dan pikiran kami, agar kami boleh mengerti dan memahami akan firman-Mu. Bersabdalah ya Tuhan, karena kami anak-anak-Mu sudah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Ya, adik-adik, kita akan mendengarkan teman kita yang menghafal ayat hafalan minggu lalu. Yakobus 5 ayat 16b. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Amin. Yakobus 5 ayat 16b yang berbunyi demikian. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Amin. Yakobus 5 ayat 16b yang berbunyi demikian. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Amin. Salam adik-adik. Ya, ketemu lagi kita di ibadah online kita pada minggu ini, di mana minggu ini adalah minggu pertama di bulan Desember. Ya, kita tadi sudah bernyanyi bersama-sama, memuji Tuhan. Dan saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Untuk itu adik-adik di rumah duduk yang manis, ambil Alkitabnya, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Oke, pagi hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dari kitab Yesaya. Kitab Yesaya pasalnya yang ke-38 dan 2 Raja-Raja pasal yang ke-20 ayat 1 sampai dengan 11. Ya, adik-adik siapkan Alkitabnya, nanti adik-adik baca ya. Nah, dalam pikop kita pagi hari ini kakak memberikan satu tema, yaitu Hizkia berdoa minta kesembuhan. Ya, Hizkia berdoa minta kesembuhan. Nah, sebelum kita mendengarkan lanjutan cerita kita, kakak mau tanya dulu, minggu kemarin masih ada yang ingat cerita kita? Ya, kakak Lani yang bercerita ya. Judul cerita kita minggu kemarin, kalau tidak salah, adalah Hizkia berdoa meminta pelepasan. Dan bahannya itu terambil dari 2 Tawarik pasal 32 ayat 1 sampai dengan ayat yang 23. Nah, adik-adik yang kekasih di dalam Yesus Kristus, pasti penasaran ya mendengarkan cerita lanjutan kita tentang
Raja Hizkia. Nah, Raja Hizkia ini adalah raja yang sangat baik hati. Selain baik hati, dia juga jujur dan melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan. Dalam setiap usahanya, Raja Hizkia ini selalu minta petunjuk kepada Tuhan. Dia selalu berdoa kepada Tuhan. Nah, Raja Hizkia dia memerintah satu daerah, yaitu daerah Yehuda namanya, ya. Nah, kerajaan ini sangat kecil adik-adik, sangat kecil, dan ada seorang raja ingin menguasai daerah Yehuda ini, kota Yerusalem khususnya, ya, yaitu adik-adik masih ingat ceritanya, yaitu Raja Sanherib. Raja Sanherib. Tapi Tuhan menolong Raja Hizkia. Ya, ketika daerah Yehuda akan diserang, ya, Raja Sanherib ini mengutus panglimanya menakut-nakuti Raja Hizkia. Tapi Raja Hizkia tidak takut, dia minta bantuan kepada Tuhan, dan Tuhan menolong Raja Hizkia. Ya, ketika ingin diserang, perkemahan panglima dari Raja Sanherib itu diserang oleh malaikat Tuhan, dan malaikat Tuhan membunuh pasukan Raja Sanherib. Berapa orang yang dibunuh? Adik-adik ingat? Iya, 185.000 pasukan. Ya, adik-adik yang kekasih dalam Yesus Kristus, walaupun Raja Hizkia ini sangat patuh kepada peraturan Tuhan, dia jujur kepada Tuhan dan selalu melakukan apa yang dikehendaki Tuhan. Tapi Raja Hizkia ini adalah manusia biasa, sama seperti kita. Nah, suatu hari Raja Hizkia ini mengalami pergumulan, yaitu apa adik-adik? Dia diserang suatu penyakit yang sangat berbahaya. Apa itu penyakitnya adik-adik? Dia kena penyakit bisul yang sangat mengganaskan. Bisulnya ini bisa membunuh. Nah, kakak mau tanya kepada adik-adik, apa adik-adik di rumah pernah sakit bisul? Pasti sakit ya rasanya, ya, sakit sekali. Nah, Raja Hizkia ini mempunyai bisul yang sangat ganas, ya, sangat ganas, dan bisa menyebabkan Raja Hizkia ini meninggal dunia. Nah, adik-adik yang kekasih di dalam Yesus Kristus, Tuhan berfirman kepada Nabi Yesaya, ya, di tempatnya Raja Hizkia ada hamba Tuhan yang bernama Nabi Yesaya. Ketika Nabi Hizkia ini dalam pergumulan karena kesakitan, mendapatkan sakit bisul tadi ini, dia menangis saja, ya, karena kesakitan, tidur tidak bisa, makan tidak bisa. Pokoknya keadaannya adik-adik bisa bayangkan ketika adik-adik sakit, tidak bisa ngapa-ngapain, ya, sama dengan Raja Hizkia, ya, dia kerjanya menangis saja, ya, kalau ada orang ribut-ribut
dia tidak suka. Makanya kerajaannya saat itu dalam istana saat itu sangat sepi. Ya, sangat sepi. Tidak ada yang berani dekat-dekat Raja Hizkia. Ya, karena Raja Hizkia sangat merasakan kesakitan. Dia menahan sakitnya. Pada suatu hari Nabi Yesaya ini diutus Tuhan. Hai Nabi Yesaya, kau pergilah kepada Raja Hizkia ini. Katakanlah apa yang kukatakan kepadanya. Nabi Yesaya berkata begini, iya Tuhan, saya akan mengatakan apa yang Tuhan firmankan. Saya akan sampaikan kepada Nabi Yesaya. Apa itu yang Tuhan perintahkan kepada Nabi Yesaya? Yaitu dia katakan, katakanlah kepada Nabi Hizkia bahwa kau harus mengatakan kata terakhirmu kepada keluargamu, karena sebentar lagi kau akan mati. Mendengar itu adik-adik, Nabi Yesaya kaget juga. Ternyata Nabi Hizkia ini mau mati. Dia tidak sampai hati untuk menyampaikan firman Tuhan ini kepada Raja Hizkia. Tetapi firman Tuhan ini harus disampaikan. Raja Hizkia di kediamannya merasakan kesakitan yang luar biasa. Dan Nabi Yesaya, maaf ya, Raja Hizkia ya tadi ya, Nabi Yesaya pergi ke istana. Dia masuk istana, dan lihat istananya sangat sepi, ya, sangat sepi. Tetapi Nabi Yesaya sudah tahu letak kamarnya Raja Hizkia. Dan ketika Nabi Yesaya ke istana mau ketemu dengan Raja Hizkia, orang di sana sudah mengenal Nabi Yesaya ini. Ya. Dia masuk ke kamar Raja Hizkia dan mengetuk pintu. Dia mengetuk pintu kamarnya, tok 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 tok. Seorang hamba raja membukakan pintu, dilihat, oh, Nabi Yesaya. Kemudian Nabi Yesaya masuk. Nabi Yesaya tidak lama-lama dalam kamarnya Raja Hizkia. Dia duduk dekat Raja Hizkia. Raja Hizkia melihat, oh, ada Nabi Yesaya. Dia berkatalah kepada Nabi Yesaya, apa firman Tuhan kepada aku, Nabi Yesaya? Terus Nabi Yesaya mengatakan kepada Raja Hizkia, Raja Hizkia, beginilah firman Tuhan kepadamu. Sampaikanlah beberapa hal kepada keluargamu, karena sebentar lagi kau akan mati. Waduh, adik-adik, mendengar kata mati, Raja Hizkia kaget. Bukan main kagetnya. Sebentar lagi saya mau mati. Waduh, bagaimana ini? Raja Hizkia kemudian menangis meraung-raung, ya, karena dia tidak mau mati. Adik-adik yang di rumah, kakak mau tanya, apa adik-adik di rumah ada yang mau mati kah? Ada yang mau mati? Pasti takut ya, kalau mendengar kata mati saja, meninggal ya. Kita tidak mau, apalagi kalau kita senang-senangnya, apalagi dalam bulan Desember ini sebentar lagi kita mau merayakan apa? Hari Natal. Iya, nanti tanggal 11 Desember kita akan bernatal bersama-sama, sekolah minggu gereja PAUD. Iya, tidak mau ya. Raja Hizkia mendengar kabar ini menangis, meraung-raung. Ya, saya tidak mau mati Tuhan, saya masih mau hidup. Saya masih mau hidup. Bagaimana ini Tuhan, saya melakukan apa yang kau perintahkan kepada saya, tetapi kenapa? Lewat penyakit ini saya harus mati. Nah, adik-adik, ketika Raja Hizkia ini menangis terseduh-seduh, meraung-raung, dia melihat Nabi Yesaya sudah tidak ada. Nabi Yesaya sudah keluar. Teruslah menangis Raja Hizkia ini. Ya,
di dalam ratapnya, kemudian dia ingat Tuhan. Dia berdoa sungguh-sungguh kepada Tuhan. Tuhan, saya tidak mau mati. Saya sudah melakukan apa yang Kau kehendaki apa yang Kau kehendaki ya Tuhan. Saya sudah melakukan yang Kau perintahkan kepada aku Tuhan. Saya masih mau hidup. Sembuhkanlah penyakitku Tuhan. Dengan sungguh-sungguh Raja Hizkia ini berdoa kepada Tuhan. Dan apa yang terjadi adik-adik? Tuhan mendengar doa Raja Hizkia. Kemudian Tuhan mengutus kembali Nabi Yesaya. Hei Nabi Yesaya, kau pergilah kembali ke Raja Hizkia. Katakanlah, Tuhan mendengar doamu dan penyakitmu akan disembuhkan. Dia akan diperpanjang usianya selama 15 tahun lagi. Aduh, setelah Nabi Yesaya mendapatkan firman Tuhan ini lagi, dia kembali kepada Hizkia menyampaikan pesan Tuhan ini. Dia masuk kembali ke kamarnya, mengetuk pintu kamar raja. Orang di sana sudah mengetahui Nabi Yesaya ini, kemudian disuruh masuk, dan Nabi Yesaya menyampaikan apa yang disampaikan Tuhan kepadanya. Dia katakan begini kepada Nabi Hizkia. Nabi Hizkia, Tuhan sudah mendengar doamu dan penyakitmu akan apa Dek? Akan disembuhkan. Umurmu akan diperpanjang lagi selama 15 tahun lagi. Adik-adik yang kekasih di dalam Yesus Kristus, Nabi Hizkia berterima kasih kepada Tuhan karena dia sudah diberikan kesempatan untuk hidup lagi, diberikan kesembuhan daripada Tuhan. Nah, setelah mendengarkan apa yang dikatakan Nabi Yesaya, Nabi Hizkia ini kembali berdoa kepada Tuhan. Dia beristirahat selama 3 hari di dalam kamarnya untuk memulihkan penyakitnya. Dia minta kue ara kepada pelayannya, dan pelayannya ini memberikan kue ara ini dan menempelkan kue ara ini di bisulnya Raja Hizkia, dan seketika itu bisulnya menjadi hilang dan penyakit Hizkia disembuhkan. Nah, ketika Raja Hizkia sudah sembuh, dia tidak melupakan Tuhan. Dia kembali menghadap Tuhan. Dia berdoa sungguh-sungguh kepada Tuhan. Dia kata gini, apalagi yang saya mau katakan kepada Tuhan? Tuhan sudah memberikan saya kesembuhan. Tuhan memberikan saya kesembuhan. Saya bersyukur Tuhan masih memberikan saya kesempatan untuk berbuat banyak lagi di dalam kehidupannya. Nah, adik-adik yang kekasih di dalam Yesus Kristus, lewat cerita kita pada minggu ini, apa yang kita dapat petik dalam kisah Nabi Hizkia ini? Yang pertama adik-adik adalah di dalam segala jenis penyakit yang kita alami di dunia ini, harus apa? Kita senantiasa berseru kepada Tuhan. Ingat Tuhan. Ya, ingat Tuhan. Kalau kita mengalami sakit penyakit. Ya, jangan ketika kita sakit, ya, kita malas berdoa, ya. Tidak ingat Tuhan. Kita pokoknya sedih terus. Kita sedih terus. Kita tidak ingat Tuhan. Ya, kalau adik-adik sakit apapun yang adik-adik rasakan, ya, adik-adik alami, selalu ingat Tuhan. Ya, Tuhan adalah dokter dari segala dokter. Ketika adik-adik datang berdoa kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, pasti penyakit adik-adik akan dipulihkan Tuhan.
ya. Tapi kalau tidak sungguh-sungguh pasti tidak sembuh, ya. Tapi Tuhan kasih kita akal bagaimana untuk kita sembuh. Selain kita berdoa apa? Harus berusaha. Ketika mama papa kita atau kakek nenek kita atau saudara kita mau mengantarkan kita ke rumah sakit, ayo. Kalau kita mau sembuh, selain itu kita harus juga tetap berdoa dan minta kesembuhan kepada Tuhan saja. Ya, demikianlah firman Tuhan kita pagi hari ini. Semoga firman Tuhan pagi hari ini memberikan berkat sukacita di dalam kehidupan kita. Amin. Ya, adik-adik yang ada di rumah, demikianlah cerita firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Sekarang kita akan masuk dalam persembahan syukur. Semua siapkan uang persembahannya, lipat yang bagus, angkat satu pujian, bersyukur kepada Tuhan. Ya, adik-adik, setelah kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan duduk bersama, duduk yang rapi ya. Kita akan doa syafaat. Kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah, Engkaulah Tuhan yang kami senantiasa sapa Bapa oleh karena anak-Mu Yesus Kristus yang memberikan penghiburan sejati, memberikan sukacita di dalam kehidupan kami. Di pagi hari ini kami bersyukur dan bersukacita bersama-sama ya Tuhan, karena Tuhan hadir di tengah-tengah ibadah kami, di mana kami sudah bermazmur bersama-sama Tuhan, mengangkat pujian kepadamu. Dan di dalam ibadah kami pagi hari ini, kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu ya Tuhan, lewat Raja Hizkia. Biarlah ya Tuhan, firman-Mu itu boleh kami aplikasikan sebagai anak-anak Tuhan di dalam kehidupan kami, agar kami senantiasa selalu berseru kepadamu di dalam situasi apapun. Dan ketika kami mengalami sakit penyakit, kami hanya boleh datang kepadamu Tuhan, berdoa sungguh-sungguh agar kami mendapatkan kesembuhan. Bapa, lewat ibadah, lewat syafaat kami pagi hari ini, kami mendoakan segenap orang tua kami, papa, mama, keluarga besar kami ya Tuhan. Kami mau bawa kepadamu, berikan kesehatan kepada mereka, berikan rezeki di dalam kehidupan mereka, agar kami senantiasa boleh merangkul satu dengan yang lain, dan kami boleh hidup sejahtera di dalam nama Yesus Kristus. Kami melakukan kewajiban kami sebagai anak-anak Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa bagi teman-teman kami yang mengalami sakit penyakit. Tuhan, datanglah sebagai dokter yang tiada kelihatan menyembuhkan sakit penyakit teman-teman kami, saudara-saudara kami dimanapun mereka berada. Kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau adalah dokter di atas segala dokter. Tuhan, kami juga berdoa ya Tuhan, bagi anak-anak sekolah minggumu yang minggu depan atau hari Senin ini ya Tuhan akan menghadapi semester ganjil. Mari Tuhan Yesus, datanglah di tengah-tengah mereka, berikan kesehatan kepada mereka ya Tuhan, agar di dalam mempersiapkan segala sesuatunya untuk menghadapi semester hari Senin ya Tuhan,
boleh melakukan dengan baik, dan pelajaran-pelajaran yang telah mereka dapatkan dari guru mereka boleh diaplikasikan ya Tuhan, dan mereka boleh menjawab soal-soal yang akan diberikan. Bapa, kami juga berdoa ya Tuhan bagi guru-guru kami, kakak-kakak pembimbing ya Tuhan, dimanapun mereka saat ini berada. Berikan kebijaksanaan, kesehatan kepada mereka, agar boleh mereka mengangkat tugas pelayanan mereka dengan bertanggung jawab. Bapa, kami juga berdoa ya Tuhan untuk rencana kami akan merayakan Natal tanggal 11 Desember nanti ya Tuhan. Semoga rencana kami ke depan ini ya Tuhan, sebelum kami melakukan, Tuhan berkehendak di dalamnya dan segala sesuatunya boleh berjalan dengan lancar. Bapa, kami juga berdoa ya Tuhan untuk kami semua ya Tuhan, bagi anak-anak sekolah minggumu dimanapun mereka berada ya Tuhan, dalam keadaan apapun ya Tuhan, dalam bersuka cita, mari Tuhan Yesus angkat segala sukacita mereka, temani mereka dalam kehidupan mereka, di dalam bermain dan kehidupan sebagai anak-anak Tuhan, Engkau mengambil alih. Ini doa kami Bapa, syukur kami, syafaat kami serahkan ke dalam tangan-Mu, oleh karena Tuhan Yesus yang senantiasa menyertai kehidupan kami dan senantiasa mengajarkan kami berdoa, Bapa kami yang kami akan ucapkan secara bersama-sama. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya, adik-adik yang kasih dalam Tuhan, tiba saatnya kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi yang indah ini. Untuk itu, kakak undang mari kita bangkit berdiri. Dan kita akan menyanyikan satu lagu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Adik-adik yang kasih, mari kita berdoa. Tuhan Bapa kami di dalam surga, kembali kami datang kepadamu Tuhan. Kami telah bersyukur di mana Engkau memberikan kesempatan kepada kami bersama anak-anak sekolah minggumu untuk mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu yang baru kami dengarkan pada saat ini boleh mengambil bahagian di dalam hati dan pikiran kami. Mampukan kami Tuhan untuk memperlakukannya di dalam kehidupan kami seturut dengan kehendak-Mu. Bapa kami dalam surga, demikianlah ibadah kami pada saat ini. Berkati kami selanjutnya di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami datang mengucap syukur dan bermohon kepada Bapa di surga. Haleluya, amin. Ya, adik-adik silakan duduk. Ya, adik-adik, demikianlah seluruh rangkaian ibadah sekolah minggu kita pada pagi hari ini. Kakak ucapkan dan kakak pesan, tetap kita jaga kesehatan kita. Tetap jangan lupa makan makanan yang bergizi, dan kalau keluar kita tetap memakai masker. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.